Menurut dia, anak-anak muda dari Asia Tenggara tuh itu berpotensi besar buat menghidupkan kembali industri yang ada di Busan. The city lost about 600,000 people over the past 3 decades. Nggak heran lah kalau Busan diprediksi akan jadi kota metropolitan pertama yang punah. Kalau ngomongin tentang angka kelahiran yang turun terus, kayaknya udah sering kita bahas ya. Mulai dari Jepang, Korea, Cina, Thailand, udah pernah kita bahas kan tuh semua tuh. Dan ngerinya dari turun terusnya angka kelahiran ini, ternyata ada nih resiko suatu kota bisa ngalamin kepunahan, saking udah nggak ada penghuninya. Dan bukti bakal adanya kepunahan ini udah kelihatan di salah satu kota besar di Korsel, di Busan, yang padahal merupakan kota terbesar kedua di sana. Kota yang penduduknya paling banyak kedua setelah Seoul. Dan ini cukup gila sih, yang terancam punah tuh Busan loh, kota metropolitan yang penduduknya tuh banyak banget. Jadi udah bukan setara desa atau kota kecil lagi nih, bener-bener kota besar, bener-bener kota metropolitan. Tapi kenapa ya Busan bisa terancam punah gini? Apa masalahnya cuma angka kelahiran doang atau ada alasan lain nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas kenapa Busan ada di ambang kepunahan di Learning by Google. Ya kita udah sering bahas lah ya kalau angka kesuburan di Korsel tuh kan emang rendah banget ya. Bahkan sempat jadi yang terendah di dunia loh di tahun 2023. Dengan 0,72 anak doang per wanita. Padahal idealnya kan angkanya kan di 2,1 anak kan per wanita. Nah sebenarnya kalau menurut statistik Korea, angka kesuburan di sana tuh sempat naik tuh di tahun 2024 tuh. Naik jadi 0,75. Tapi ya tetap ini masuknya masih dikit banget nih, masih rendah banget angkanya, masih jauh banget kan dari angka pergantian yang 2,1 tadi kan. Dan rendahnya kesuburan ini akhirnya punya efek yang merugikan banget nih buat demografi Korsel, di mana mereka jadi menghadapi depopulasi yang cepet banget. Cepet banget populasi Korsel berkurangnya, karena penduduknya pada nggak mau punya anak. Dan depopulasi yang terus-terusan ini ngebikin Korsel jadi salah satu negara dengan indeks kepunahan penduduk yang paling parah. Oke, kita bahas soal indeksnya dulu deh nih. Jadi kalau menurut The Korea Times, indeks resiko kepunahan penduduk tuh itu bisa dihitung berdasarkan jumlah populasi perempuan berusia 20-39 tahun dan jumlah penduduk berusia 65 tahun atau lebih. Yang bisa dipakai buat ngitung resiko kepunahan suatu desa, kota, provinsi, atau negara. Kalau setelah dihitung-hitung hasilnya di atas 1,0, berarti wilayah itu tuh aman dari resiko kepunahan, karena pergantian populasinya cukup kan. Terus kalau hasilnya antara 0,5 sampai 1,0, itu artinya wilayah itu tuh lagi ngalamin penurunan penduduk dan ada resiko punah, walaupun belum masuk ke zona kritis. Dan zona ini disebutnya tuh zona rawan. Nah, kalau angkanya antara 0,2 sampai 0,5, itu artinya wilayah itu berada dalam resiko kepunahan yang serius. Yang kalau turun terus sampai di bawah 0,2, itu statusnya tuh bakal berubah jadi resiko kepunahan tinggi. Jadi gitu ya, makin kecil angkanya berarti resiko kepunahannya makin besar. Nah, masih menurut Korea Times, secara nasional, resiko kepunahan Korsel tuh ada di angka 0,615. Yang artinya mereka secara nasional ada di dalam ancaman kepunahan walaupun belum kritis. Di atas 0,5 kan soalnya kan, antara 0,5 sampai 1 kan. Tapi terus kalau kita lihat di Busan, indeks kepunahan di sana tuh ada di angka 0,490 loh, yang ngejadiin kota itu sebagai kota metropolitan pertama yang ada di ambang kepunahan. Waduh. The decay is a sign of Busan's shrinking population, which slipped from 3.29 million in 2023 to 3.27 million last year. The city lost about 600,000 people over the past 3 decades. As the global economy shifted, Busan failed to keep up. Ya sebenarnya Busan tuh bukan satu-satunya kota yang terancam punah di Korsel loh. Kalau menurut Mail Business Newspaper, dari total 228 kota, kabupaten, dan sejenisnya di Korsel, sebanyak 130 diantaranya, atau berarti 57%-nya, itu emang beresiko punah. Ini gila sih, lebih dari setengahnya loh ada di ambang kepunahan loh, dan 8 diantaranya adalah kota metropolitan. Termasuk di sini ya Busan yang padahal adalah kota dengan populasi terbanyak kedua. Tapi jadi yang angkanya paling rendah di antara kota-kota besar lain di Korsel. Dan gilanya lagi, sebanyak 57 dari semua kota yang berisiko itu punya indeks di bawah 0,2. Yang artinya Korsel terancam akan kehilangan 57 kota mereka dikarenakan hilangnya populasi. Soalnya ya 57 itu udah masuk ke zona risiko kepunahan tinggi kan. Dan yang bikin makin mengkhawatirkan adalah seberapa cepat kota-kota itu mengalami depopulasi. Soalnya di bulan Maret 2024 aja langsung ada 11 kota loh yang tadinya aman, tiba-tiba langsung masuk ke dalam kategori beresiko di sana.
masuk ke zona 0,2 sampai 0,5. Dan kalau trennya kayak gini terus, bisa-bisa beneran pada punah nih nantinya nih kota-kota di Korsel nih. Kok jadi ngeri ya? Experten warnen vor einer demografischen Falle, die das Wirtschaftswachstum überfordern könnte. Bis 2044 könnte Südkoreas Arbeitskraft um 10 Millionen schrumpfen. Es geht nicht um Kinder haben oder nicht, sondern darum, wie sich unsere Gesellschaft selbst erhalten kann. Oke, balik lagi ke Busan. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa Busan bisa terancam punah. Alasan pertama udah jelas lah, karena rendahnya angka kelahiran. Ya, jadi kalau menurut statistik Korea, di tahun 2024, angka kesuburan di Busan tuh cuma 0,66 anak per wanita. Yang ngejadiin Busan sebagai kota dengan angka kesuburan terendah kedua di sana, setelah Seoul. Dan rendahnya angka kesuburan ini ya pastinya jadi berkontribusi besar dong ke depopulasi Busan yang pesat. Tapi terus ada alasan lain lagi nih yang ngebikin populasi Busan jadi lebih cepat ngedropnya. Alasan karena eksodus anak mudanya. Ya, jadi banyak anak muda Busan yang berbondong-bondong mereka pada pergi ninggalin kota kelahiran mereka buat pindah ke kota lain. Khususnya di sini pindah ke Seoul sama Incheon. Kenapa pada pindah? Jadi gini, kalau menurut Financial Times, selama abad ke-20, Busan tuh sebenarnya tuh sempat jadi pusat perdagangan dan industri yang berkembang pesat, terutama nih di era Jepang. Soalnya secara lokasi kan Busan tuh paling deket ke Jepang ya, jadinya lokasi pertama yang dikembangin sama Jepang di Korea ya Busan. Bener-bener jadi banyak pabrik tuh yang dibangun di sana tuh, khususnya pabrik-pabrik yang memproduksi barang murah rumah tangga. Tapi terus setelah Jepang kalah di Perang Dunia II, Busan kan diambil alih sama Korea ya, dan terus Korea kepecah jadi dua kan. Nah, waktu adanya invasi Korut di tahun 1950, pemerintahan Korsel tuh kan sempat dipindahin sementara kan ke Busan kan, yang ngebikin populasi di sana tuh jadi bertambah drastis. Tahu-tahu jadi penuh orang tuh Busan tuh. Nah, dari situ karena penduduknya udah makin banyak kan, Busan makin dikembangin lagi deh sebagai kota industri dan perdagangan utama. Ya pokoknya masa depannya cerah banget lah Busan inilah waktu itu. Tapi sayangnya nasib perekonomian Busan mulai berubah waktu Korsel jadi negara yang semakin maju. Sektor industri murah, terutama yang ada di Busan, itu mulai kegeser jadi industri berteknologi tinggi yang pada berpusat di Seoul. Bahkan di antara top 100, di antara 100 besar perusahaan terbesar Korsel, itu nggak ada satupun yang berpusat di Busan loh. Dan karena ini, sedikit demi sedikit, perusahaan dan pabrik yang ada di Busan juga jadi pada tutup, jadi pada bangkrut. Jadi miris ya. Kalau menurut Bridge Inflow Busan disebut, walaupun industri murah masih ada di Busan, tapi kebanyakan yang kerja di sana tuh laki-laki. Sementara para perempuannya mereka harus pada pergi ke Seoul buat kerja di bidang yang lain. Sama ya, pastinya selain perempuan, laki-laki yang pada nggak mau kerja di pabrik industri murah juga tuh mereka tuh pada pindah buat nyari kerjaan yang lebih terjamin di Seoul. Terus para orang tua juga mereka tuh banyak yang ngirim anak-anak mereka buat sekolah dan kuliah di Seoul. Soalnya pendidikan di sana tuh lebih bagus dan lebih bergengsi kan. Dan karena dua alasan inilah, karena alasan pendidikan dan pekerjaan inilah, dari waktu ke waktu, populasi anak muda di Busan tuh jadi semakin menurun. Ya soalnya itu, pada pindah ke Seoul. Atau ya kalau nggak ke Seoul, ke Incheon lah pindahnya. Yang pasti pada pindah aja. 아쉬운 부분이 많이 크긴 크죠. 그게 일자리나 기회라는 측면이 더 있었다면은 부산도 지방도 좋은 기회가 있었으면은 그 지방만의 매력으로 또 성장하실 수 있을 텐데 지금은 수도권 중심으로 아까 획일화된 느낌이 크게 들어서 그게 좀 아쉽습니다. Dan karena populasi pemudanya yang terus berkurang, yang disebabkan sama rendahnya kesuburan dan eksodus anak muda tadi, Busan jadi termasuk kota yang populasinya tuh tua. Kalau menurut Kim Se-hyun, kepala di Population Impact Assessment Center at the Busan Development Institute, dia bilang, sebanyak 24% populasi Busan tuh itu berusia 65 tahun atau lebih. Dan diperkirakan antara tahun 2020 sampai 2050, populasi Busan tuh akan menurun sebesar 33,57%. Dan ya, dengan persentase penurunan populasi sebesar itu, nggak heran lah kalau Busan diprediksi akan jadi kota metropolitan pertama yang punah. Ya, emang ngebut banget sih nurunnya ya. 33% lebih loh. Again, I mentioned I've been here 8 years. You start to normalize the aging population when you live here and you lose sense of how it really affects daily life. Nah, buat menghindari kepunahan ini, kalau menurut CNA, sejak tahun 2010 sebenarnya udah ada berbagai proyek revitalisasi loh. Yang bertujuan mengubah daerah-daerah depopulasi jadi pusat bisnis dan budaya.
Tapi sayangnya cara-cara ini kurang berhasil nih. Kenapa bisa nggak berhasil? Ya soalnya jauh sebelum adanya proyek revitalisasi juga kan Busan tuh basicnya kan emang udah jadi pusat bisnis kan. Tapi faktanya tetap ditinggalin juga sama anak-anak mudanya. Terus selain itu pemerintah Korsel juga tuh udah nawarin insentif regional supaya orang-orang pada kerja di tempat kelahiran mereka. Supaya masyarakat dari berbagai daerah nggak pada pindah ke Seoul. Tapi tetap aja nih nggak ngaruh nih ternyata nih insentifnya nih. Tiap tahunnya masih ada 90 ribuan orang dari seluruh Korsel yang pada pindah ke Seoul. Karena ya gimana lagi, universitas paling top kan adanya di sana. Perusahaan-perusahaan besar kan berpusatnya di sana. Jadi ya jelas Seoul ini menggiurkan banget lah. In contrast, more than half of South Koreans now live in the Seoul metropolitan region. Busan is trying to compete and develop its industries by supporting startups and improving infrastructure. Kalau menurut Lee Jun-sung, wakil wali kota Busan, dia bilang, buat ngatasin ancaman kepunahan Busan tuh caranya adalah dengan Busan butuh lebih banyak otonomi. Termasuk pelimpahan kewenangan regulasi sektor keuangan supaya mereka bisa menarik minat para pekerja muda terampil. Terus dia juga bilang kalau imigrasi adalah hal penting buat mengisi kekosongan pekerja di sana, khususnya para pekerja dari Asia Tenggara. Menurut dia, anak-anak muda dari Asia Tenggara tuh itu berpotensi besar buat menghidupkan kembali industri yang ada di Busan. Tapi terus pendapat wakil wali kota ini disangkal lagi sama Lee Sang-ho, peneliti dari Korean Employment Information Service, yang bilang kalau percuma aja imigran masuk kalau ujung-ujungnya mereka, para imigran ini bakal pindah-pindah juga ke Seoul waktu ngelihat peluang yang lebih besar di sana. Waktu ngelihat kesempatan yang lebih oke di sana. Soalnya menurut dia, mau itu imigran ataupun warga lokal, ketika mereka ngelihat peluang di Seoul, ya pasti mereka bakal langsung pindah ke sana. Ya sebenarnya manusiawi lah ya, namanya ngelihat peluang buat lebih baik kan, ya masa nggak dihajar? Jadi ya bisa dibilang solusi memperbanyak imigran di Busan tuh ya paling itu cuma jadi solusi sementara doang, nggak akan lama, karena ya balik lagi. Imigrannya juga ketika mereka ngelihat peluang di Seoul, ya mereka bakal pindah juga kan. Intinya Busan bakal tetap kosong nantinya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan sama pemerintah Korsel buat mengurangi eksodus dari wilayah lain, khususnya dari Busan ke Seoul? Supaya depopulasinya nggak semakin parah, supaya bisa memperlambat atau bahkan mencegah kepunahan Busan. Apa nih? Silakan komen. Busan attracted close to 3 million foreign visitors last year. Experts say the new airport could create more than 110,000 new jobs. But Busan will have to do more to fend off the threat of extinction and be a place where people want to not just visit, but to live. Oke, sekian Learning kali ini tentang Busan yang bakal jadi kota metropolitan pertama yang akan punah di dunia. Kasian ya, padahal dulunya pusat bisnis loh ini loh. Aduh. Ya kalau merevisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau nanya video, coba di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.